Hmm, Terima kasih Farid yang sudah memulai dan memberikan prolog paling tidak, dan saya tadi sempat menyaksikan juga pembukaan. Kita di panel ini kita punya waktu sebetulnya 90 menit saja, tetapi karena panelisnya ada 5, jadi kita mendapatkan kelonggaran bisa sampai menjadi 1 jam lebih, sampai dengan 2 jam ya, 1,5 jam sampai dengan 2 jam. Oke, saya tidak berpanjang lebar. Semua panelis ini bukan orang-orang yang baru gitu ya, dan saya akan mempersilahkan satu persatu, tetapi sebagaimana yang ada di dalam panduan, setiap panelis mendapatkan waktu 15 menit, dan saya akan memberi kode atau info kalau waktunya tinggal 3 menit sebelum waktu berakhir. Dan sebelumnya saya minta maaf karena saya akan menjadi pelaku kekerasan benar. Jadi nanti kalau misalnya saya harus stop waktu yang dipakai untuk panelis, itu akan saya betul-betul saya lakukan. Itu, dan saya tidak perlu berpanjang lebar di sesi dilema, tantangan, dan agenda kontemporer aktivisme feminis. Menarik untuk kita kaji dengan panelis-panelis yang sudah menyiapkan presentasinya. Untuk yang pertama, dipersilahkan Teresia Sri Endres Iswarini, teman Rini, dipersilahkan 15 menit ya, karena tertulis 10-17, 15 menit ke depan. Dipersilakan. Ya. Makasih Mbak Budi. Selamat pagi kawan-kawan semua. Ini saya langsung saja karena waktunya pendek. Kalau boleh minta tolong Mas Farid ya untuk juga menayangkan presentasi saya. Saya mengambil topik yang menurut saya juga mungkin bisa banyak di-challenge oleh kawan-kawan soal memproyeksikan perlindungan perempuan pembela HAM dalam pemerintahan baru Indonesia. Jadi mengimajinasikan bagaimana situasi perempuan pembela HAM atau juga umumnya pembela HAM dalam pemerintahan baru Indonesia. Saya memulai dengan definisi ya, siapa perempuan pembela HAM. Kalau dalam banyak literatur, dalam banyak standpoint dari lembaga, termasuk juga Komnas Perempuan, ada 2 definisi tentang perempuan pembela HAM. Pertama adalah perempuan yang membela HAM, perempuan dan HAM pada umumnya, dan setiap orang, perempuan, laki-laki, dan atau jenis kelamin lainnya yang berjuang untuk penegakan dan pemajuan hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan. Dan usaha pembelaan ini dilakukan baik secara individu maupun bersama-sama secara kelompok. Lalu pertanyaan berikutnya adalah apa pentingnya atau mengapa isu tentang pembela HAM, perempuan pembela HAM ini menjadi penting. Pertama adalah mereka bekerja menegakkan dan memajukan HAM, tetapi dalam seluruh situasinya itu masih menghadapi berbagai tantangan. Misalnya lemahnya pengakuan negara terhadap kerja-kerja perempuan pembela HAM, ancaman dan serangan digital terhadap perempuan pembela HAM juga meningkat, juga termasuk yang offline ya, yang secara langsung berhadapan. Kemudian negara belum menyediakan mekanisme pencegahan penanganan perempuan pembela HAM, dan minimnya kebijakan terkait perempuan pembela HAM dan kebijakan yang kontradiktif sehingga melemahkan perempuan pembela HAM itu sendiri. Nah, di slide berikutnya ini adalah beberapa catatan terkait dengan data-data kekerasan terhadap perempuan pembela HAM. Sumber datanya ada dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan juga beberapa organisasi-organisasi masyarakat sipil. Dari Komnas HAM, ini catatannya tahun 2016 dan 2020, ancaman terhadap pembela HAM masing-masing sebanyak 11 kasus, antara lain defamasi, kriminalisasi, kemudian ada serangan kekerasan fisik, pembubaran kegiatan, dan penembakan. Lalu dalam kurun waktu 2020 sampai 2021, sejumlah 44 ancaman dan serangan secara fisik maupun ranah digital dialami pembela HAM. Dan 2022-2023 menerima 39 aduan terkait dugaan pelanggaran HAM terhadap pembela HAM dari berbagai wilayah di Indonesia. Ada Mas Farid ininya? Ini udah PPT-nya. Oke, sebentar. Oh, karena di saya nggak kelihatan. Tapi saya lanjut aja ya.
Iya, iya. Nah, untuk sumber data Komnas Perempuan, ini tahun 2015-2021 kami membangun kajian, ada 87 kasus, kemudian tahun 2023 itu 7 kasus kekerasan terhadap ada tren peningkatan ya, dari yang 2022 hanya sekitar 4 kasus, dan juga memperlihatkan isu yang paling banyak adalah isu terkait dengan sumber daya alam dan juga isu-isu yang keras seperti soal LGBT ya, atau kelompok minoritas seksual. Media dan masyarakat sipil ini juga kita melihat Amnesty International mencatat 263 korban serangan termasuk kriminalisasi, serangan fisik dan intimidasi sepanjang 2023. Serangan terhadap aktivis HAM Papua itu yang terbanyak ya. Jadi ini menurut saya juga Papua bisa menjadi satu isu atau satu ranah yang kita berikan perhatian lebih gitu. Kemudian 49 serangan melalui penyalahgunaan undang-undang mencatat 89 kasus serangan terhadap jurnalis sepanjang tahun 2023. YLBHI dan LBH kantor 83 kasus penyerangan terhadap pembela HAM dengan 532 pembela HAM yang menjadi korban. Satya Bumi mencatat 39 kasus kekerasan terhadap pembela HAM dengan total 57 serangan dan ancaman serta lebih dari 1.500 korban individu dan 22 korban kelompok. Problem yang dihadapi oleh di dalam undang-undang itu pemajuan, penegakan, perlindungan HAM itu ada di tangan pemerintah. Nah, perempuan pembela HAM sebenarnya tanda kutip ya membantu pemerintah untuk memastikan penegakan HAM ini terjadi. Tapi mereka sering mengalami serangan ketika menghadapi atau melakukan pemajuan HAM tersebut. Nah, di slide berikutnya, ini ada problem gap pembangunan manusia juga. Kita mencatat Freedom House itu indeks demokrasi Indonesia turun dari 62 poin pada 2019 menjadi 53 poin pada 2023. Artinya indeks demokrasi kita memang menurun di 2023. Kemudian Without Borders, Reporters Without Borders juga mencatat penurunan dari 63,23 poin pada 2019 menjadi 5483 poin pada 2023. Pada indeks yang terkait dengan gender, 2023 Indonesia menempati urutan 92 dari 146 negara. Indonesia baru mencapai 69,7% kesetaraan gender. Pada indeks SDGs tahun 2022 Indonesia di peringkat 75 dengan nilai 70, tahun 2023 menjadi peringkat 78 dengan nilai 69,4. Dan ini berarti Indonesia mengalami penurunan pada indeks SDGs. Goal 5 untuk kesetaraan gender tidak mengalami kemajuan berarti. Nah, di sisi lain, di ruang internasional, Indonesia sebenarnya sudah banyak melaporkan berbagai isu terkait dengan kekerasan terhadap pembela HAM. Lembaga HAM, kemudian organisasi-organisasi baik internasional maupun nasional telah melaporkan ke SIDAW pada tahun 2021, Komite SIDAW, lalu kemudian pelapor khusus WHRD tahun 2022, UPR, Universal Periodic Review pada tahun 2022, kemudian ICER, ini adalah Komite untuk Ekonomi Sosial Budaya tahun 2023, dan 2023 juga ICCPR, Komite untuk Hak Sipol ya, Sipil Politik. Nah, seluruh rekomendasi yang dikeluarkan dalam mekanisme internasional HAM ini menyatakan bahwa pemerintah Indonesia perlu melakukan perlindungan bagi perempuan pembela HAM, tapi belum sepenuhnya direspon. Hingga saat ini belum ada satupun regulasi perlindungan terkait dengan perempuan pembela HAM. Nah, saya masuk ke Astacita yang dimiliki oleh pemerintah baru ya, 8 misi Presiden dan Wakil Presiden Prabowo dan juga Gibran itu menyatakan bahwa
Satu, memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM. Kedua, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa. Ketiga, meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, industri kreatif, pengembangan infrastruktur. Kemudian nomor 4, memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Yang kelima, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri. 6, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 7, memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. 8, memperkuat penyelarasan kehidupan harmonis dengan lingkungan alam budaya, serta peningkatan toleransi antara umat beragama. Nah, dari 8 itu, Astacita kemudian diturunkan ke dalam agenda HAM. Salah satunya adalah agenda HAM dan demokrasi. Ada 4 agenda kalau tidak salah. HAM dan demokrasi adalah 2 agenda yang ditaruh oleh Prabowo Gibran sebagai alas bagi mereka untuk melakukan proses penguatan di masa kepemimpinan baru. Nah, penguatan demokrasinya adalah mengembalikan dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab dan berintegritas, menegakkan kembali kebebasan mimbar akademik, kemudian menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat di muka umum. Ketujuh, melindungi HAM seluruh warga negara dan menghapus praktek diskriminasi sesuai tata aturan berlaku. Ini kurang 3 menit ya. Kurang 3 menit. Ya, oke Mbak. Memastikan setiap kebijakan bersifat inklusif. 9, memprioritaskan pembuatan undang-undang berkaitan dengan perlindungan perempuan. 10, memberikan jaminan pemenuhan hak dasar masyarakat. 11, memperkuat perlindungan tenaga kerja Indonesia termasuk di luar negeri. Nah, masalahnya di Indonesia ini situasi isu dan korelasinya dengan PPHAM itu bulat ya. Jadi ada banyak hal, termasuk soal RUU penyiaran yang potensial memberangus jurnalis. Kemudian ada RUU TNI, Omnibus Law, lalu kita masih punya 421 kebijakan lokal diskriminatif, juga ada politik seksual, politik identitas, politik lingkungan yang eksploitatif dan korupsi, serta berbagai praktek diskriminasi yang kemudian arahnya adalah kekerasan, serangan, kriminalisasi terhadap perempuan pembela HAM. Apakah pemerintahan baru berkomitmen menguatkan demokrasi dan menegakkan HAM? Saya agak meragukan, sehingga ketika di komitmen ini tidak atau parsiali terjadi, maka situasi kekerasan akan terus dialami tanpa perlindungan. Oleh karena itu, strateginya adalah soliditas jejaring nasional internasional, penguatan advokasi kebijakan, advokasi perlindungan sosial, membangun layanan pemulihan PPHAM, dan mekanisme respon cepat. Nah, untuk itu semua kita perlu membangun sinergitas kementerian lembaga bagi perlindungan inklusif bagi PPHAM. Ada Kemenko Polhukam, ada Kemenko PMK, ada DPR RI, ada KPPA, kemudian juga ada Kepolisian, Kejaksaan Pengadilan, serta ada KLHK yang urusannya dengan anti-SLAPP, lalu juga ada KHAM, KP, dan LPSK. Sinergitas ini juga memampukan lembaga-lembaga masyarakat sipil untuk mendorong pemerintah kita benar-benar memastikan ada perlindungan bagi perempuan pembela HAM. Ini memang proyeksi yang masih awal, tapi kalau melihat Astacita dan agenda HAM dan demokrasi yang dibangun oleh pemerintahan baru, tampaknya kita perlu waspada, karena bisa jadi seluruh bangunan atau pembangunan, agenda-agenda pembangunan, dan RUU yang diturunkan belakangan itu potensial justru kontraproduktif ya terhadap upaya untuk perlindungan perempuan pembela HAM. Semoga saya menutup presentasi saya di slide yang terakhir ini. Saya kembalikan kepada moderator, semoga tidak melewati dari yang dimintakan. Terima kasih. Terima kasih. Wow, applause. Waktunya nggak kelewat, pas banget. Terima kasih, dan kita simpan dulu ya catatan-catatan dari Rini. Semoga ya tidak terlalu pesimis gitu, tetap semangat gitu. Oke, saya akan beralih ke Sonya. Sudah siapkah dirimu? Ini ada waktu 15 menit ke depan buat presentasimu. Iya, terima kasih banyak. Saya mohon izin
share screen. Oh, bisa share screen nggak ya? Ini disable. Biasanya yang share screen-nya bukan teman Farid ya? Atau co-host? Sudah bisa. Bisa. Oke. Ya, terima kasih banyak. Aduh. Studi saya tentang feminisme fobia dan perjuangan kesetaraan gender di Indonesia. Fobia diartikan sebagai ketakutan yang sebetulnya tidak berlandaskan. Jadi bagaimana fobia ini dapat menghambat kesetaraan gender di Indonesia. Menurut saya Indonesia memiliki keunikan tersendiri. Pertama, karena Indonesia memiliki lingkungan akademik yang cukup terbuka dan dinamis. Misalnya buku-buku yang dilarang di banyak Muslim majority countries dapat beredar di Indonesia, seperti bukunya Nasar Hamid. Begitu juga perang di Malaysia tetapi beredar luas di Indonesia. Dan baru-baru ini Profesor Ahmad Guru, beliau mendapatkan intimidasi ketika datang ke Malaysia, dan beliau di Indonesia mendapatkan sambutan yang hangat, bahkan sempat mengajar di Universitas Islam Internasional Indonesia. Jadi terbuka dan dinamis, tapi di sisi lain masyarakat Indonesia memiliki kecurigaan terhadap liberalisme, dan termasuk di dalamnya adalah feminisme. Nah, bagaimana ketakutan tersebut dapat mempengaruhi perjuangan kesetaraan gender di Indonesia? Jika kita melihat berbagai gerakan anti-feminis, gerakan-gerakan tersebut takut bahwa feminisme adalah gerakan yang anti Tuhan, dan karena itu akan merusak tatanan keluarga. Nah, salah satu ucapan yang viral tahun lalu oleh Gus Yahya, meski kita tahu beliau melakukan beberapa langkah yang cukup progresif, misalnya menyertakan sekitar 10 orang perempuan dalam kepengurusan PBNU, tapi ucapan beliau ini mengandung masalah. Ya, saya bacakan. Sejak kemarin saya tegaskan kita ini NU ini tidak usah ikut-ikutan macam-macam ideologi gender yang dikembangkan dari ranah budaya yang lain. Nah, apa jadi beliau melakukan gerakan yang progresif, tapi apa masalah dari ucapan beliau tersebut? Ya, beliau melewatkan atau keliru karena beliau melewatkan bahwa kesetaraan gender adalah masalah struktural. Jadi patriarki menyebabkan hubungan yang hierarkis, dan masyarakat pada umumnya lebih mengutamakan atau lebih menyukai hal-hal yang dianggap maskulin, dan sebaliknya tidak menghargai hal-hal yang dianggap feminin. Jadi terdapat masalah struktural, terdapat institutional barrier dan cultural barrier yang menghambat perempuan berpartisipasi aktif di ruang publik. Misalnya saja institutional barrier. Kita tahu bahwa Indonesia memiliki peraturan yang cukup baik, misalnya dalam hal memberikan izin kepada perempuan untuk cuti kerja ketika mereka sedang menstruasi. Tapi pada praktiknya, perempuan masih kesulitan memanfaatkan izin tersebut, karena secara
tersembunyi terdapat norma-norma yang tidak menghendaki hal tersebut, atau perempuan menstruasi dianggap sebagai hal yang tidak menguntungkan dan lain sebagainya. Juga terdapat cultural barrier. Jadi misalnya dalam ilmu politik terdapat sebuah istilah bahwa personal adalah political. Sesuatu yang personal adalah juga internasional. Misalnya kita lihat misalnya Sweden. Jadi terdapat pada tahun 1990-an terdapat gerakan Stalking Movement di Sweden. Stalking Movement ini menginginkan representasi perempuan yang lebih banyak di pemerintahan. Jadi meskipun secara nilai equality, gender equality sudah cukup kuat di Sweden pada saat itu, di tahun 1990-an sudah terdapat kesadaran, tetapi terdapat institutional barrier, institusi yang lagi-lagi karena mayoritas yang dalam kekuasaan adalah laki-laki, jadi perempuan disisihkan dalam pemberian kesempatan untuk di politik, di pemerintahan. Jadi di saat itu Sweden sudah memiliki culture mengakomodir itu. Jadi misalnya pada saat itu Sweden, the Stalking Movement itu mengancam kalau tidak memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam politik lebih luas, mereka mengancam untuk mendirikan partai perempuan sendiri. Ya. Dan pada saat itu keinginan tersebut akhirnya diakomodir oleh partai-partai yang ada di Sweden karena mereka sadar bahwa sebetulnya culture equality-nya, gender equality-nya sudah cukup. Jadi di negara yang culture gender equality-nya sudah cukup tinggi saja, masih terdapat hambatan untuk keterwakilan perempuan. Apalagi kita negara yang gender equality-nya belum sebaik itu. Nah, juga menolak feminisme sendiri itu membuat kita menjadi historical. Jadi banyak sekali capaian-capaian yang saat ini mungkin kita terima begitu saja, yang sebenarnya adalah perjuangan kelompok feminisme dan juga women movement. Misalnya saja violence, kekerasan terhadap perempuan, ya. Jadi bagaimana pada awalnya kekerasan terhadap perempuan itu bukanlah sesuatu yang disadari sebagai sebuah kekerasan. Jadi pada awalnya aktivis pejuang perempuan mereka memiliki tantangan masing-masing. Di satu pihak misalnya saja ada mas kawin di India, ada masalah dauri, kemudian ada masalah sunat perempuan dan lain sebagainya. Jadi sebelum akhirnya feminist movement itu bisa hadir dalam satu konsep yaitu violence against women, itu adalah sesuatu yang panjang. Jadi saat ini kita menganggapnya sebagai sesuatu yang given, padahal itu adalah sesuatu yang panjang. Begitu juga misalnya memberikan hak politik pada perempuan. Pada awalnya perempuan tidak diberikan hak politik. Ya, jadi women movement, bahkan pada awalnya perempuan itu begitu terkucilkan dari ruang publik, ya, bahkan juga dalam sains, misalnya Nobel laureate saja pada awalnya itu perempuan dianggap tidak layak. Jadi misalnya saja lagi-lagi di Sweden. Jadi ketika feminis meminta hak
apa namanya, meminta hak politik, ya, meminta perempuan untuk dapat memilih dan berpartisipasi dalam politik. Jadi mereka menghadirkan seorang Nobel laureate. Jadi bahkan pada saat itu Nobel laureate mendapatkan Nobel tapi tidak diberikan hak politik. Jadi betapa menunjukkan betapa anehnya tidak memberikan perempuan hak politik. Jadi banyak sekali hal yang kita take for granted saat ini, dan itu adalah perjuangan panjang. Dan saat ini para aktivis juga masih berjuang menegakkan hak-hak perempuan dan hak-hak kemanusiaan pada umumnya. Jadi jika kita menolak feminisme, maka kita akan terputus dari sejarah ataupun dari perjuangan yang saat ini sedang berlangsung. Ya. Tidak ada kesinambungan perkembangan dan akan tidak ada kesinambungan perjuangan. Nah, dan juga menolak feminisme sendiri karena dianggap bukan berasal dari budaya kita oleh banyak kelompok keislaman, justru bertentangan dengan kaidah dalam Islam sendiri, ya, misalnya menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Diketahui Sonia, dengan ya. maaf Sonia, 3 menit lagi ya. Oh iya Bu. Jadi al-muhafadzah bi qadimi sholi wal akhdu bil jadidil aslah. Jadi tradisi yang semestinya kita itu terbuka, berani mengambil segala hal yang baik dan berani mempelajari apapun itu selama hal tersebut baik dan lebih baik. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Masih 3 menit Sonia? Sudah. Sudah kamu cukupkan? Ya, Oke, terima kasih. Maaf sekedar mengingatkan, tetapi kalau sudah cukup ya terima kasih sekali, dan tentu saja saya akan beralih ke panelis ketiga. Sudah adakah rekan Zulfa? Zulfa? Zulfa ada di sini? Coba kita cek. Zulfa. Yap. Sesi tanya jawab akan ada di akhir ya, setelah 5 panelis presentasi. Nggak ada Mbak Budi. Nggak ada, oke. Kalau tidak datang, sebagaimana yang disampaikan panitia, bahwa kita bisa beralih ke panelis yang keempat seharusnya. Zahra Nur Alia. Ya, hadir Bu, sama Inas. Oke, silakan. 15 menit ke Oke, depan, 3 menit sebelumnya akan saya ingatkan. Terima kasih. iya, terima kasih. Host boleh izin untuk share screen? Oke, Sudah, thank you. silakan. Iya, makasih. Oke, silakan Inas dimulai duluan. Oh ya, baik. Selamat pagi. Saya Inas Indra Nugroho dan kawan saya Zahra Nur Alia. Berikut adalah presentasi pada hari ini, yaitu perempuan dalam garis depan hak asasi manusia, menilik perlindungan sosial perempuan, membela hak asasi manusia muda. Di sini kami berfokus kepada hak-hak dan perlindungan terhadap PPH muda, begitu. Mungkin bisa di next. Jadi sebenarnya siapa itu perempuan pembela HAM? Perempuan pembela HAM atau Women Human Rights Defender merupakan semua perempuan yang terlibat dalam promosi dan perlindungan hak asasi manusia yang secara universal termasuk dalam membela hak-hak perempuan, kesetaraan gender baik di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Upaya
PPHAM dalam mewujudkan hak asasi manusia ini dapat dilakukan secara individu maupun berkelompok seperti dalam organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat yang berfokus dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi mendasar manusia. Pengertian ini didasarkan pada Resolusi PBB 68181 pada 18 Desember 2013 sebagai salah satu resolusi PBB terkait pengertian PPHAM dan urgensi perlindungan PPHAM. Nah, hari ini kita emang berfokus pada perempuan pembela HAM muda gitu ya, dan itu memunculkan pertanyaan siapa sih anak muda gitu. Dari PBB sendiri mendefinisikan anak muda yakni mereka yang termasuk dalam kategori 15 sampai 24 tahun gitu. Tapi sebenarnya yang kita pakai di sini adalah irisan antara Gen Z dan juga milenial gitu ya, yang berdasarkan range tahun lahir, yaitu 1997 sampai 2012, di mana termasuk dalam kategori Gen Z, dan yang milenial itu yang lahir pada 1982 sampai 1996. Nah, kenapa berfokus pada PPH muda gitu? Karena sebetulnya kita berangkat dari saya sendiri dan Inas gitu ya, yang sekarang aktif juga Inas di LBH Apik Semarang dan saya melalui Grow Up, di mana kita percaya bahwa PPH muda ini adalah berada di garis depan perubahan dan kita tumbuh pada saat krisis global gitu, nggak cuman mungkin tidak hanya di Indonesia maupun di region Asia Tenggara aja gitu ya. Misalnya mungkin sejak pandemi COVID sampai selanjutnya ekonomi krisis, kita juga anak muda menghadapi political crisis, human rights crisis, dan juga climate crisis gitu. Nah, apa yang terjadi saat ini itu akan berpengaruh pada anak muda di masa depan sehingga membutuhkan respon intergenerasional. Oleh karenanya, kita di sini berfokus pada perempuan pembela HAM muda, terutama mengenai perlindungan sosial. Lalu lantas setelah kita mengulik lebih jauh apa itu PPH muda, sebenarnya apa isu yang diadvokasikan PPH muda di kawasan Asia Tenggara? Seperti yang kita ketahui bahwa irisan dari hak asasi manusia isunya sangat banyak sekali. Namun di sini kami memetakan beberapa hal atau beberapa isu yang sering diangkat dan jenis-jenis isu ini sering dipromosikan oleh PPH muda. Yang pertama ada hak perempuan dan kesetaraan gender, yang mana itu mencakup cukup banyak ya. Tapi di sini kami contohkan ada terkait isu kekerasan berbasis gender dan isu kesejahteraan perempuan secara ekonomi. Dan ini bisa dibagi lagi menjadi isu yang jauh lebih banyak, tapi ini adalah salah satu contohnya begitu. Kemudian ada hak-hak minoritas seksual atau LGBT. Contoh isunya adalah isu raising awareness atau kampanye kesadaran dan isu penghapusan diskriminasi komunitas LGBT. Selanjutnya ada advokasi hak-hak lingkungan dan perlindungan lingkungan. Salah satu contoh isu dari topik ini adalah isu hak-hak masyarakat adat dan isu perubahan iklim. Selanjutnya ada advokasi untuk bidang hak dan perlindungan ketenagakerjaan. Salah satu contoh isu yang sering diadvokasikan adalah isu perlindungan pekerja rumah tangga, isu perlindungan pekerja migran, dan isu kondisi kerja yang layak. Selanjutnya, ada juga isu advokasi lain, yaitu hak pendidikan dan hak anak. Contoh isunya adalah isu akses pendidikan yang inklusif dan isu penghapusan kekerasan di institusi pendidikan. Dan ini juga termasuk penghapusan kekerasan untuk anak-anak disabilitas begitu. Dan kemudian ada juga isu advokasi hak kebebasan berbicara dan demokrasi, yang salah satu contohnya adalah isu untuk kebebasan berekspresi di ruang digital dan isu transparansi pemerintahan. Nah, mungkin untuk contoh yang ini salah satunya cukup sedang ramai ya di Indonesia terkait dengan RUU penyiaran. Ini merupakan salah satu isu yang sering diadvokasikan oleh PPH Muda di Indonesia. Selanjutnya ada jenis isu advokasi yang terkait dengan hak kesehatan reproduksi. Contohnya adalah isu akses layanan kesehatan reproduksi, isu aborsi aman, kontrasepsi aman, dan edukasi kesehatan reproduksi.
Nah, selanjutnya di sini ada tantangan mengenai PPH Muda sendiri yang kita bagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah ancaman digital yang sebenarnya tadi sudah disebutkan juga oleh Inas maupun Ibu Teresia ya pada uh, panel yang pertama tadi gitu. Bahwasanya ancaman digital ini sebenarnya meliputi banyak hal termasuk di dalamnya kekerasan berbasis gender online, dan kalau berdasarkan pengalaman sendiri gitu ya, itu bahwa kita di Grow Up banyak sekali akun-akun yang dia movementnya adalah chapter B, kampus base, yang dimana seringkali kena suspended gitu oleh Instagram. Jadi kita kena moderasi yang sering alasannya adalah melanggar panduan komunitas gitu. Nah, biasanya dalam hal ini itu membuat movementnya nggak berjalan dengan lancar karena main platform yang kita gunakan untuk mengadvokasikan isu itu hilang gitu, dan beberapa pemulihan akun ada yang cepat 3 hari sampai seminggu, ada juga yang sampai berbulan-bulan gitu. Dan selanjutnya ada ancaman fisik. Untuk ancaman fisik ini juga bisa meliputi kekerasan seksual, lalu pembubaran diskusi, maupun ketika kita ikut march, protes, ataupun demonstrasi di lapangan. Dan selanjutnya adalah ancaman berbasis gender, di mana ini sangat rentan sekali gitu ya PPH Muda mengalami ancaman berbasis gender, baik itu KBG maupun KBGO. Nah, yang terakhir di mana kita yang akan kita bahas yaitu kurangnya dukungan, termasuk di dalamnya kurang bahkan tidak ada perlindungan sosial. Perlindungan sosial PPH Muda, apa yang sebenarnya dibutuhkan? Berdasarkan tantangan, kemudian mapping dari isu advokasi yang kami lakukan, kami sampai kepada kesimpulan bahwa perlindungan sosial yang diperlukan PPH Muda adalah yang pertama, keamanan personal. Keamanan personal berkaitan dengan keamanan privasi diri, termasuk keamanan privasi di dunia maya. Karena berdasarkan masalah-masalah yang tadi sudah disebutkan, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran privasi dan keamanan di ranah personal, begitu, baik di digital maupun di dunia nyata. Dan yang kedua adalah keamanan anggota keluarga atau orang terdekat. Sebagai seorang PPH Muda dengan latar belakang yang berbeda, keluarga atau orang terdekat biasanya juga menjadi salah satu target juga, apalagi kalau memang PPH tersebut sudah sering menunjukkan sering menunjukkan hubungan kekeluargaannya mungkin di sosial media, itu dapat meningkatkan kemungkinan PPH tersebut untuk mendapatkan ancaman juga untuk orang-orang terdekatnya, begitu ya. Dan yang ketiga adalah keamanan institusional. Bagaimana institusi-institusi pemerintahan, kemudian institusi lainnya di luar pemerintahan begitu bisa menjamin perlindungan sosial bagi PPH Muda. Jadi keamanan itu juga harus diwujudkan. Keamanan dan perlindungan sosial juga harus diwujudkan tidak hanya oleh beberapa pihak-pihak tertentu seperti organisasi dari PPH tersebut, namun juga oleh pemerintahan. Pemerintah juga harus turun aktif dalam mewujudkan keamanan bagi PPH Muda ini. Nah, untuk selanjutnya adalah mengenai dukungan finansial dan logistik, di mana sebenarnya banyak sekali komunitas atau organisasi yang sebenarnya di-running oleh PPH Muda juga gitu, tapi karena mungkin keterbatasan funding, lalu juga logistik, kadang tidak berjalan dengan lancar gitu. Walaupun dengan minimnya sumber daya, kita masih tetap bisa berorganisasi maupun bermobilisasi gitu ya. Tapi butuh juga mungkin support mengenai funding yang sustain, lalu juga pengembangan kapasitas. Dan selanjutnya adalah keamanan digital dan kebebasan berekspresi. Lagi-lagi bahwa di PPH Muda sendiri kita banyak menggunakan media sosial gitu ya sebagai main platform kita untuk mengadvokasikan isu yang kita ingin advokasikan gitu. Tapi pada kenyataannya banyak sekali serangan digital yang kami
stigma gitu ya, baik itu berupa kekerasan berbasis gender online maupun tadi moderasi akun maupun moderasi konten yang dilakukan oleh perusahaan teknologi. Lalu juga selanjutnya perlindungan yang kita butuhkan adalah akses terhadap justice, yaitu berupa perlindungan hukum dan kebijakan sistemis yang pro perempuan pembela HAM, dan juga yang terakhir perlindungan kesehatan dengan jaminan kesehatan yang dimana itu tidak hanya meliputi kesehatan fisik gitu ya, seperti mungkin tadi yang sempat disinggung juga oleh Kak Mutakin di sesi pembukaan, well-being kita juga gitu. Nah, mungkin sekian dari kami berdua mengenai perlindungan sosial terhadap perempuan pembela HAM muda. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Zahra dan Inas. Inas ya. Ternyata 2 orang dalam satu presentasi, dalam arti satu topik ya, menarik, dan tentu saja kita cukup berbahagia karena waktunya cukup longgar untuk kita bisa diskusi lebih detail, lebih panjang. Silahkan buat teman-teman, karena ketiga panelis ini betul-betul menarik, saling melengkapi dalam payung yang lebih besar, bagaimana peraturan perundangan, kemudian negara memposisikan teman-teman perempuan pembela HAM ini, kemudian juga masih juga ada temuan bahwa ternyata dalam konteks perspektif agama pun masih belum cair ya, belum clear, walaupun sudah banyak sekali ungkapan-ungkapan, temuan-temuan, data penelitian gitu ya dari teman-teman yang ada di ranah NU misalnya. Kemudian yang terakhir kombinasi nih teman-teman LBH Apik Semarang dan kampus mencoba menarasikan dan mempresentasikan. Sehingga tiga topik ini menarik sekali untuk bisa kita diskusikan. Kita punya banyak waktu dan tentu saja mungkin tidak perlu menambah tambahan ya, di 11.45 kita bisa sudahi karena masih ada panel berikutnya. Silakan yang akan men-sharekan pendapat ataupun yang lain, waktu kita cukup untuk mendiskusikan. Maaf, apakah saya perlu memanggil Zulfa lagi ya, Farid? Saya udah cek tapi nggak ada juga Mbak Budi. Oke, ya. Ini ada Daniel yang udah raise hand. Oke, jadi artinya memang dan tidak berkabar ya. Wah, ini kalau jadi aliran kebatinan ini repot juga nih. Oke, tidak masalah. Yuk kita manfaatkan waktu kita yang cukup ini untuk mendiskusikan. Dipersilakan. Selamat pagi, izin bertanya. Sebelumnya terima kasih banyak untuk paparannya, cukup menarik banget bagi saya yang juga concern di isu ini. Saya ada 2 pertanyaan untuk 2 presenter. Yang pertama untuk Kak Sonia. Aku izin bertanya, gimana sih bagaimana nilai agama, khususnya nilai-nilai Islam itu mempengaruhi penolakan terkait nilai feminisme dan nilai kesetaraan gender gitu, mengingat kalau misalkan kita gali lebih dalam di Islam pun kita bisa temuin tafsir-tafsir progresif yang justru mendukung nilai-nilai feminisme dan nilai-nilai kesetaraan gender. Itu untuk Kak Sonia. Izin bertanya juga untuk Kak Inas dan Zahra. Aku mau nanya sih gimana sih kakak-kakak ini ngelihat bahwa keamanan psikologis itu juga penting bagian dari perlindungan perempuan pekerja HAM gitu, mengingat beberapa lingkunganku perempuan pekerja HAM itu juga mereka justru mengakses layanan psikologis lebih banyak ketimbang orang-orang yang mereka advokasi gitu. Nah, aku izin bertanya itu. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih Daniel. Menarik nih ya. Kalau di candaan saya, konselor butuh konselor ini. Jadi teman-teman yang aktif di dalam proses pembelaan ternyata juga mengakses untuk layanan ini, dan memang kalau sudah burnout ini lumayan serem. Oke, dipersilakan yang akan respon selanjutnya. Manfaatkan kesempatan ini. Baik, mungkin dari saya dulu, apakah boleh dari Mbak Tunggu Sonia? Sebentar, aku tampung dulu ya. Aku tampung dulu minimal 3, boleh ya? Baik.
Terima kasih Inas. Persilakan. Ada 44 teman loh ini. Saatnya kita berbagi pengalaman, saatnya kita berbagi pendapat. Mbak Wiji. Wiji, Ya, terima ayo. kasih Mbak. Oke, terima kasih Mbak BW dan Kang Farid. Saya nyambung saja tadi, senang karena ternyata ada teman yang mengangkat fenomena pernyataan salah satu pemuka agama terkait dengan feminisme. Nah, saya ingin melanjutkan soal itu. Kalau saya tidak salah ingat, dulu waktu di Jogja sekian tahun yang lalu itu hadir Bu Aminah Wadud yang membagikan semangat untuk, saya masih ingat kata-kata beliau itu, berijtihad. Artinya meninjau kembali, melihat kembali, meninjau ulang segala tafsir yang selama ini kita terima. Jadi tidak bisa kemudian serta-merta menerima dan mentah-mentah apapun yang kita dengar gitu. Nah, hari-hari ini saya ingin mendapatkan pemutahiran dari teman-teman yang ada di ruangan ini, seperti apakah posisi tafsir yang dibagikan oleh, tafsir dan semangat ya yang dibagikan oleh Bu Aminah Wadud itu di antara teman-teman yang kemudian melihat respon pemuka agama tentang itu. Juga mungkin Mbak Rini nanti ya dari latar belakang yang berbeda gitu mungkin juga bisa berbagi bagaimana kemudian hierarki yang kalau di Katolik kan agak berbeda ya posisinya itu, jadi ada semacam satu jalur khusus yang berbeda dengan kalau di teman-teman Islam mungkin tafsirnya bisa lebih leluasa karena tidak ada hierarki yang satu gitu. Tapi kalau di Katolik kan memang kayak ada satu komando gitu ya di Vatikan, kemudian ya sudah semuanya mengacu ke tafsirnya ke sana gitu. Tapi seperti apa kemudian Mbak Rini juga bisa membagikan pengalaman mungkin ya atau juga pengetahuan terkait dengan fenomena yang mirip dengan tadi semangat yang diberikan oleh Bu Aminah Wadud itu. Kang Farid mungkin nanti juga bisa menambahkan soal bagaimana posisi Bu Aminah itu. Terima kasih Mbak BW dan Kang Farid. Terima kasih Wiji. Ya, menarik ya. Apakah itu sebagai sebuah kemunduran atau kemajuan atau merapikan barisan di teman-teman yang memang mencari tafsir yang tepat untuk satu perjuangan perempuan. Satu lagi penanggap silahkan untuk segera saya sampaikan ke panelis. Kalau nggak ada saya boleh. Boleh dong, aku nanti perlakuan perbedaan nggak enak. Yuk silakan Farid. Ya, makasih Mbak Budi. Makasih juga untuk teman-teman presenter dan panelis yang keren-keren sekali ya. Saya apresiasi dulu bahwa saya sebagai bagian dari organizer merasa senang sekali forum ini akhirnya juga bisa jadi tempat yang produktif untuk sharing pemikiran tentang perkembangan feminisme ini. Ada dua pertanyaannya, tapi saya pikir untuk semua presenter. Pertama untuk isu tentang feminisme fobia yang membawa NU. Saya pikir untuk Sonia ya, makasih banyak. Yang menarik adalah kita bisa mencermati sebenarnya NU ini juga gudangnya feminis gitu ya. Nggak bisa, mungkin malah salah satu yang paling kuat di Indonesia, feminisme yang dibangun oleh kalangan NU. Dari mulai Ibu Nuria, terus juga turunannya, lembaga-lembaganya juga yang berasosiasi dengan NU seperti Rahima, Mubadalah, seperti itu. Tapi jadinya lembaga-lembaga yang terlibat dalam gerakan feminisme di bawah ini itu sepertinya lebih ke yang selama ini kita kenal sebagai NU kultural gitu ya, yang nggak punya otoritas langsung masuk ke kelembagaan NU, ya akhirnya kejadian gitu. Ketua PBNU yang masih tetap patriarkal, bahkan fobia feminis, misalkan kayak gitu. Bahkan pernyataan-pernyataannya juga sangat kontradiktif dengan gerakan perempuan yang dibangun oleh orang NU sendiri, seperti itu. Pertanyaan saya sebenarnya, kenapa itu bisa terjadi gitu dalam satu lembaga, bisa muncul kontradiksi dan paradok-paradok seperti itu. Kira-kira apa sebabnya, dan dalam situasi seperti itu sebenarnya mungkin nggak sih NU kultural yang pro-feminis ini bisa masuk dan mempengaruhi NU struktural yang masih sangat tidak sepenuhnya menerima gagasan-gagasan feminisme,
Mungkin itu. Yang kedua terkait dengan PP perempuan pelindungan HAM ini, saya pikir ini juga menarik gitu ya. Sejauh keterlibatan saya di gerakan feminisme dan gerakan perempuan, mungkin sekitar 5-10 tahun belakangan ya baru muncul konsep tentang pelindungan HAM gitu ya, perempuan PP HAM ini gitu ya gitu. Dan sadar betul bahwa kita sebagai aktivis HAM, sebagai perempuan aktivis HAM juga punya hak untuk secure gitu ya, untuk dilindungi, untuk hal-hal seperti itu. Nah, pertanyaan saya sebenarnya apa yang mendorong kesadaran itu muncul gitu loh, karena 10 tahun yang lalu saya baru awal-awal terlibat di misalkan Puan Ahmad Yani, saya nggak pernah dengar konsep itu, tapi sekarang justru muncul dan sangat kuat dan sangat penting gitu. Jadi kira-kira bahkan hak-hak yang hak-haknya juga berkembang ya. Tadi Inas sama Zahra bilang tentang kesehatan mental dan seterusnya, tentang well-being gitu ya, itu juga berkembang. Jadi kira-kira apa yang mendorong kesadaran itu muncul gitu loh, situasi sosial apa atau lingkup internal apa yang mendorong kesadaran itu di kalangan perempuan pemilah. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Farid, dan 3 penanggap sudah sama-sama kita dengarkan dan dipersilahkan. Saya kira tidak harus ini ditujukan kepada siapa ya, karena yang lain juga boleh merespon karena ini menjadi satu kesatuan. Tetapi untuk yang pertama saya balik ya, untuk meresponnya ke Zahra dan Inas dulu yang menanggapi. Dipersilakan. Baik, terima kasih banyak. Mungkin tadi juga penanggapnya sudah menyampaikan pertanyaan, bukan pertanyaan, mungkin tanggapannya ya. Jadi terkait kenapa keamanan psikologis ini menjadi suatu aspek penting ya, karena perlu diketahui bahwa tidak semua pengadaan layanan itu bisa mengakses keamanan psikologis gitu ya. Dan kalau kita melihat di konteks Asia Tenggara ini sendiri kan memiliki stabilitas politik yang berbeda, kondisi situasi HAM yang berbeda antara satu sama lain. Ada beberapa daerah yang itu PPHAM-nya jauh lebih rentan begitu. Di Indonesia sendiri, kalau misalnya kita melihat di Indonesia sendiri saja, itu sudah cukup, tiap provinsi saja itu sudah cukup beda begitu ya, terkait bagaimana mereka melindungi PPHAM gitu. Nah, kalau dari pengalaman saya pribadi, terkadang itu keamanan psikologis atau bantuan psikologis itu diberikan justru kebanyakan oleh donor atau inisiatif yang itu dari luar pengadaan layanan tersebut begitu. Jadi hingga saat ini itu belum ada program entah dari pemerintah atau program struktural dari pemerintah begitu yang itu merupakan bantuan psikologis yang bisa diakses secara gratis begitu. Yang ingin kami tekankan adalah bagaimana bantuan psikologis ini bisa diberikan secara inklusif kepada semua pembela HAM begitu. Perlu diketahui juga bahwa PPHAM itu kan beragam ya. Tidak hanya selain dari daerah yang berbeda, juga terdapat beberapa PPHAM yang itu memiliki disabilitas jenis tertentu begitu. Nah, bagaimana bantuan psikologis ini dapat diberikan secara inklusif kepada semua PPHAM muda begitu. Jadi entah identitasnya apa, kemudian disabilitasnya apa, itu dapat terpenuhi. Sedangkan yang kita lihat tidak semua daerah memiliki itu. Kalau kita berbicara dalam konteks yang lebih besar, Asia Tenggara, beberapa bantuan psikologis ini sebenarnya sudah dibahas di dalam forum-forum ASEAN, namun belum sampai hingga saat ini penerapannya itu belum maksimal begitu. Jadi itu yang pertama, dan mungkin yang ingin saya contohkan adalah beberapa aktivis yang mungkin, beberapa PPH muda seperti dari Vietnam, itu bahkan mereka juga mengalami mengalami beberapa permasalahan untuk kembali ke negaranya, beberapa PPH muda dari Filipina yang itu juga mendapatkan ancaman senjata secara fisik dari pemerintahan yang saat itu, yang memang saat ini sedang otoriter gitu. Jadi memang poinnya adalah bagaimana kita bisa menyediakan bantuan psikologis yang inklusif. Mungkin di sekitar Mas Daniel, mungkin di sekitar Kak Daniel ini PPH mudanya sudah banyak mengakses bantuan psikologis ya, namun di beberapa daerah yang mungkin
aksesnya itu tidak sebagus itu, tidak bisa mengakses bantuan psikologis dengan harga yang murah begitu. Dan bahkan aksesnya terbatas untuk orang-orang tertentu. Begitu dari saya dan Zahra. Terima kasih Ines. Saya lanjut ke Sonia. Ya, terima kasih Kak Daniel. Jadi jadi kelompok-kelompok terorisme, baik itu dimotivasi agama atau hal lain, misalnya juga kelompok terorisme yang dimotivasi oleh misoginis, ya. Jadi mereka memiliki keinginan untuk menghilangkan perempuan dari untuk berpartisipasi di publik. Itu salah satu motivasi mereka. Jadi kalau ditanya bagaimana peran agama, tentu saja agama memiliki peran yang sangat penting dan sudah banyak juga. Dan lagi-lagi ketika kita berbicara agama akan ada banyak penafsiran. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa yang saya kritisi dari Gus Yahya, jadi meskipun saya mengakui bahwa Gus Yahya juga melakukan beberapa hal yang positif terhadap partisipasi perempuan, tapi bahkan ketika Gus Yahya menekankan bahwa yang menekankan kapasitas, jadi beliau mengatakan misalnya yang layak, yang penting itu layak, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi ketika beliau hal itu saja, beliau mengabaikan dalam perspektif feminis ketika dengan menggunakan gender lens bahwa ada hierarki dan ada yang menyebabkan terdapat hambatan institusional dan juga hambatan kultural, pandangan bahwa yang penting itu layak, mengabaikan hambatan-hambatan yang dialami oleh perempuan yang tidak dialami laki-laki. Jadi hal itu yang ingin saya sampaikan. Jadi beliau mengabaikan gender lens. Dan secara tidak langsung kepada Ibu Valencia, jadi misalnya jadi sebenarnya saya tidak ingin berbicara tafsir, tapi saya ingin mengkritisi bahwa beberapa kelompok dan juga termasuk Gus Yahya itu kekeliruan apa yang akan terjadi ketika kita tidak menggunakan gender lens. Tadi saya sudah sampaikan, kita menjadi ahistorikal, kita terputus dari sejarah, kita menjadi kehilangan kesinambungan perjuangan dan juga perkembangan untuk hak-hak perempuan dan hak-hak kemanusiaan pada umumnya itu. Tapi sedikit menyinggung, misalnya dalam Al-Quran sendiri itu disebutkan bahwa ada seorang perempuan yang menjadi pemimpin, yaitu Siti Bilqis, ya. Jadi perempuan menjadi seorang pemimpin yang bijaksana, itu disebutkan dalam Al-Quran, ya. Jadi perempuan menjadi pemimpin dan bijaksana. Itu jelas disebutkan dalam Al-Quran. Tapi lagi-lagi ketika ada sekelompok orang yang menolak kepemimpinan perempuan, jadi maksud saya akan selalu ada perbedaan. Tapi jika kita bertanya fondasinya atau semangat dari women empowerment dan juga partisipasi perempuan, itu juga ada di dalam teks agama. Dan ini pertanyaan Pak Farid sulit sekali. Salah satu penyebabnya menurut saya adalah karena tidak ada clear share women's, apa itu? Tidak ada hal yang disepakati dalam di NU dan juga bagian-bagian NU tentang satu definisi apa itu women empowerment misalnya. Apa itu hak-hak perempuan? Tidak ada satu definisi yang
dibagi yang shared vision, shared mission di antara NU dan bagian-bagiannya. Jadi kalau diibaratkan mobil, kalau mobil itu mogok, harusnya kita mendorong dari belakang ke depan. Ini orang mendorong mobil dari arah yang berbeda-beda karena tidak ada shared vision dan juga shared mission. Terima kasih. Terima kasih Sonia, dan terakhir untuk sesi ini ke Rini, silahkan Rini. Ya, makasih Mbak Budi. Ada beberapa ya. Mungkin saya membahas yang pertanyaan dari Mas Farid dulu ya, terkait dengan apa yang mendorong kesadaran muncul terkait dengan PPHAM ya. Secara global 1998 sebenarnya keluar deklarasi PBB untuk pembela HAM, dan itu sebenarnya membangun kesadaran bahwa penting ada perlindungan terhadap pembela HAM. Kalau kita lihat kesejarahan gerakan sosial, isu ini muncul tapi dianggap sebagai sebuah resiko, tapi 1998 dalam deklarasi HAM PBB menyatakan bahwa memang harus ada pengakuan terhadap pembela HAM, tapi juga pengakuan berimplikasi pada perlindungan, dan itulah yang harus dibangun oleh negara. 2016 untuk isu perempuan pembela HAM itu keluar lewat deklarasi Marrakesh ya. Jadi ini memberikan dorongan lebih kepada pemerintah untuk memberikan perhatian pada isu perempuan pembela HAM. Nah, kesadaran sosial sebenarnya kalau dari konteks PPHAM sendiri adalah fakta bahwa banyak sekali kekerasan yang dialami oleh mereka, sehingga dibutuhkan satu perangkat atau mekanisme perlindungan yang jauh lebih konkret ya, ketimbang menyatakan bahwa ini ada risiko. Nah, Indonesia sendiri sudah punya anti-SLAPP sebenarnya untuk pembela lingkungan, tetapi implementasinya yang tidak terlalu jalan. Kejaksaan sebenarnya sudah punya panduan untuk melakukan anti-SLAPP. Anti-SLAPP adalah satu klausul yang menyatakan bahwa seorang pembela lingkungan, perempuan maupun laki-laki, yang melakukan upaya pembelaan itu tidak bisa dipidana ataupun diperdatakan gitu. Nah, sayangnya ini tidak serta-merta diimplementasikan karena kepolisian sendiri punya cara pandang berbeda ya. Anti-SLAPP sebenarnya juga ada di dalam Undang-Undang TPKS. Semua orang yang melaporkan perempuan, termasuk perempuan pembela HAM, itu tidak bisa digugat atau diperdatakan apabila mereka melaporkan kekerasan seksual. Nah, inilah yang sebenarnya gradually ya. Jadi ada semacam kesadaran, tapi di sisi lain juga ada semacam upaya untuk naruh di regulasi, tetapi problemnya adalah political will, komitmen dari pemerintah untuk memastikan betul bahwa implementasi dari seluruh regulasi itu terjadi. Jadi sekarang ini yang muncul adalah kesadaran untuk membangun regulasi yang lebih konkret sebenarnya. Setelah muncul kesadaran bahwa PPHAM perlu perlindungan ya, walau bagaimanapun kan kita manusia potensial terbunuh gitu, potensial menjadi disabilitas mental maupun fisik, tetapi pada saat yang sama kita juga butuh perlindungan. Nah, ini yang sebenarnya juga kalau kita relasikan dengan feminis fobia, kemungkinan bahwa para feminis itu juga mengalami perundungan ataupun juga kekerasan, ancaman, ataupun serangan-serangan, terutama mengarah kepada seksualitasnya, maka ruang inilah yang harusnya dibangun, sekaligus juga membangun kesadaran bahwa fobia ataupun ketakutan tanpa alasan terhadap para feminis itu nggak perlu. Nah, perspektif Katolik sendiri gradually juga ya, membangun upaya untuk memastikan fobia ini hilang sebenarnya. Yang paling kuat adalah misalnya ya, saya ambil contoh pada isu keras tentang aborsi. Di Katolik itu udah jelas standpoint-nya, pro-life. Kalau ada yang bilang pro-choice, maka dia akan berhadapan dengan banyak sekali argumentasi gitu. Dan argumentasi ini di dalam Katolik itu bisa ada kemarahan, ada bisa sinisme gitu ya.
Tetapi untuk fobia itu enggak, karena mereka juga paham bahwa situasi ini bisa jadi memang ada dalam ruang hitam dan putih ya. Kayak seperti isu tentang minoritas seksual dan gender. Itu juga gradually agak berubah gitu. Isu kekerasan seksual itu berubah gitu. Jadi plus juga ini political will dari masing-masing. Meski demikian, harus dipahami bahwa di dalam Katolik, perspektif itu dipengaruhi oleh gerakan di dalamnya. Isu tentang kekerasan seksual misalnya, itu ada 3 faksi. Satu faksi adalah yang setuju kekerasan seksual yang dilakukan oleh para pastor ini dibongkar. Ada satu faksi lain mengatakan, ya udahlah, tidak perlu diapa-apain karena ini memalukan gereja. Ada faksi lain yang menentang keras karena pastor adalah bagian dari mereka yang harus dirawat gitu. Jadi menurut saya dalam konteks Katolik soal perspektif itu berubah gradually, plus juga sekarang kalau di Indonesia ada STF Briarkara yang juga mempengaruhi cara pandang ya, mencoba memberikan masukan terkait dengan apa itu feminis supaya kita nggak juga terlalu ketakutan. Tapi di sisi lain kita juga masih berhadapan dengan mereka yang konservatif. Di banyak tempat Indonesia tuh punya 38 keuskupan dan itu beda-beda cara pandangnya. Bisa jadi cara pandang konservatisme itu juga ada di setiap keuskupan itu. Jadi ini dinamika dan dialektika yang ada di dalam kekatolikan yang mungkin juga ada di Islam ya. Itu menurut saya. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan, Mbak Budi. Yuk, terima kasih. Dan sebelum membuka lagi, kita cek di chatroom ya. Ada beberapa yang menuliskan dan karena keterlambatannya, yang pertama itu dari Patricia, tetapi Patricia sepertinya sudah direspon sama Ines di chatroom juga. Kemudian yang lain. Ini dari Rini ya, Rini Rahmadani. Selamat pagi, saya ingin bertanya terkait PPHAM, terutama bagi PPHAM yang masih berbasis di kampus seperti Girls Up, apakah terdapat dukungan dari kampus yang menjadi basis organisasi, apakah sudah ada mekanisme perlindungan bagi mahasiswa yang menjadi PPHAM? Terima kasih, silakan. Nggak janji aku. Ya, mungkin saya izin menjawab ya Bu untuk pertanyaan dari Kak. Oke. Untuk PPHAM yang masih berbasis di kampus seperti Girl Up, dari pengalaman saya di Girl Up gitu ya, itu tidak ada dukungan dari kampus gitu, dan bahkan beberapa chapter yang ada di kampus itu mereka nggak menyebut institusi kayak misal Universitas X, tapi diambil X-nya gitu loh. Jadi kalau misal nyebutnya sebagai Girl Up Brawijaya gitu, instead of Girl Up Universitas Brawijaya gitu. Karena ditakutkan membawa nama institusi kan seperti itu. Nah, mengenai mekanisme perlindungan bagi mahasiswa yang menjadi PPHAM juga nggak ada, tapi itu diupayakan oleh Girl Up Asia Tenggara. Jadi mereka Girl Up yang berbasis di kampus itu dinaungi oleh Girl Up yang beroperasi di Asia Tenggara, di mana itu memprovide bermacam-macam seperti misal edukasi internal, seperti karena kita kan regenerasi terus ya, mahasiswa terus masuk dan keluar. Jadi misal ada yang pertama kali ikut protes atau ada yang pertama kali ikut International Women's Day gitu, biasanya kita sediakan mengenai langkah-langkah ataupun pembekalan gitu, pembekalan aksi dan pembekalan konsolidasi kayak gitu untuk newcomer sehingga mereka bisa sustain juga berada di gerakan dan merasa aman. Yang lainnya kita juga punya namanya adalah safe space, safe and brave space, di mana itu bergerak untuk melakukan collective care, di mana kita betul-betul mohon maaf sebentar ada tamu. Ya, jadi mempraktikkan collective care bersama-sama gitu dengan teman-teman yang ada di kampus lewat Zoom meeting, karena kebetulan beberapa Girl Up memang tidak beroperasi di hanya satu tempat gitu ya, ada di banyak tempat. Mungkin jawaban saya kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Sarah. Di chatroom ada yang pengen respon langsung, silahkan Emmanuel. Ditujukan kepada siapa? Silakan.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya menunjuk pertanyaan kepada Kak Inas Indra Nugroho. Jadi, perkenalkan saya dari Manado. Nah, ini saya mau sedikit share, bahkan bertanya. Jadi, terkadang dalam melakukan pembelaan atau pendampingan atau perjuangan terhadap korban kekerasan seksual, saya pernah diintimidasi oleh aparat penegak hukum ketika saya melakukan pembelaan terhadap korban, di mana oknum aparat penegak hukum tersebut anehnya melakukan penghinaan berbasis gender terhadap perempuan pembela korban kekerasan seksual. Di sini saya mau menanyakan bagaimana pandangan daripada Kak Inas terhadap fenomena tersebut. Terima kasih. Silakan Inas, langsung aja. Masih adakah Inas? Kayaknya terlempar Ines ya. Ines kelempar. Ada siapa teman setimnya? Zahra mana tadi? Zahra? Tadi Zahra ada tamu gitu. Iya, betul. Iya. Oke. Kita pending dulu ya. Kedua yang berhak menjawab masih ada di luar area Zoom. Kita tunggu sebentar. Saya boleh merespon sedikit, Mbak. Silakan. Untuk yang perlindungan ya. Beberapa sih sebenarnya saya nggak spesifik untuk Girls Up karena menurut saya itu sebenarnya bisa dilebarkan lebih ini ya. Pertama adalah isu tentang pembela HAM ini memang harus selalu dibangun, harus selalu dikampanyekan karena sebenarnya mereka siapapun juga yang melakukan pemajuan, penegakan pembelaan HAM itu harusnya bisa dikatakan sebagai pembela HAM dengan komitmen dan juga konsistensi ya, karena kalau baru 1 bulan kita juga ragu untuk mengatakan bahwa dia pembela HAM karena masih harus diuji kembali. Nah, plus juga kesadaran bahwa untuk regulasi perlindungan itu belum ada, maka yang dilakukan adalah membangun perlindungan mandiri gitu. Nah, ini yang sebenarnya juga kita titipkan kepada Satgas PPKS di kampus-kampus karena isu KS kan masih sangat kontroversial. Sehingga upaya untuk membantu para pendamping itu juga harusnya menjadi bagian dari agenda Satgas. Dan manual perlindungan mandiri itu bisa kawan-kawan cek di berbagai website, ada Protection International. Kalau di Indonesia, Yayasan Perlindungan Insani Indonesia, kemudian Komnas Perempuan juga mengeluarkan manual keamanan mandiri untuk para perempuan pembela HAM, individu maupun secara organisasi. Mengapa ini kami keluarkan? Karena penting ya bagi setiap perempuan pembela HAM, individu maupun organisasi untuk memahami dalam situasi kekosongan ya regulasi perlindungan, maka dibutuhkan upaya-upaya secara mandiri untuk melindungi. Lebih karena kami meyakini bahwa perempuan pembela HAM ini adalah darahnya gerakan gitu. Gerakan sosial dan gerakan perempuan. Jadi ini harus selalu di-refresh, harus selalu disegarkan, dan untuk itu memang butuh upaya dari berbagai pihak ya, termasuk dalam hal untuk laporan terkait dengan kekerasan digital. Komnas Perempuan juga membuka ruang itu untuk memastikan supaya semua orang dapat laporan secara khusus dan kita juga bisa membuat laporan secara spesifik itu untuk seluruh kekerasan terhadap perempuan selain kerjasama dengan SafeNet dan juga Purple Code untuk take down terlebih dahulu sebelum pada akhirnya lapor ke polisi gitu. Itu mungkin Mbak Budi ya beberapa hal yang bisa saya respon. Makasih. Terima kasih. Terima kasih Rini, menarik sekali ya. Dan ini ada komen di chat room dari Ines sama Zahra.
Silahkan kalau kamu sempat merekam mendengar pertanyaannya, komennya adalah dari Emmanuel ya. Di saat melaporkan justru mendapatkan pelecehan, respon yang tidak menyenangkan dari petugas yang menerima laporan ini. Apa komenmu gitu? Baik, berarti terkait dengan aparat penegak hukum ya, gitu. Oke, berarti terkait hal tersebut, jadi memang tidak dapat dipungkiri ya bahwa ada beberapa aparat penegak hukum yang itu memang tidak memiliki perspektif gender, gitu. Dan memang tidak dapat kita pungkiri lagi bahwa memang yang pertama sebelum kita melakukan upaya itu biasanya memang ada persiapan atau pembekalan pribadi yang harus dilakukan oleh seorang PPH begitu ya. Itu. Dan terkait hal tersebut apabila kita melihat di konteks pengada layanan ya, biasanya pengada layanan itu memiliki lembaga pengada layanan itu memiliki suatu forum yang mana forum ini berisi oleh pengada-pengada layanan lainnya agar bisa mensupport satu sama lain. Jadi untuk memberikan suatu dalam tanda kutip tekanan begitu ya terhadap aparat penegak hukum tertentu, biasanya kasus-kasus tersebut akan dilaporkan ke forum atau jaringan begitu, dan kemudian akan dilakukan suatu dukungan, dan dukungan ini bentuknya beragam ya, tapi biasanya yang sering muncul itu adalah dukungan dalam bentuk surat gitu, bentuk surat dan bentuk kampanye digital begitu. Nah, jadi biasanya pendamping apabila mengalami beberapa diskriminasi oleh APH, itu yang biasanya langkah yang dilakukan. Dan kemudian langkah kedua, apabila memang itu sudah terjadi, biasanya nanti apabila PPH tersebut tergabung dalam suatu jaringan, nanti akan dikoordinasikan lebih lanjut terkait perlindungan PPH tersebut begitu. Kedepannya akan bagaimana? Nah, untuk beberapa jaringan di Jawa Tengah itu kami juga bekerja sama dengan UPTD PPA atau paralegal dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan di situ nanti biasanya akan ada rumah aman begitu. Jadi tiap jaringan dan kemudian dari Kementerian PPA itu juga menyediakan rumah aman bagi korban-korban korban-korban kekerasan, termasuk PPH yang juga mengalami kekerasan dan berpotensi mengalami kekerasan begitu. Jadi terdapat upaya rumah aman tadi, dan kemudian upaya dukungan dari jaringan, dan biasanya jaringan itu juga menyediakan rumah aman bagi satu sama lain. Nah, mungkin tadi menambahkan terkait beberapa tanggapan tadi ya. Di beberapa jaringan di Jawa Tengah itu kita juga menyediakan rumah aman bagi mahasiswa-mahasiswa yang itu rentan mendapatkan kekerasan, seperti contoh mahasiswa PPH yang itu tergabung di pers kampus, itu kan rentan mengalami kekerasan juga, dan bahkan mereka tidak mendapatkan perlindungan dari sekretariat dari Dewan Pers begitu ya, karena memang mereka tidak berada di bawah naungan peraturan apapun untuk mendapatkan perlindungan. Nah, itu biasanya jaringan akan menunjuk rumah aman yang itu nanti bisa PPH melari ke situ apabila terjadi kondisi-kondisi yang memang itu berbahaya bagi PPH. Itu kemarin sempat ada ketika sebelum pemilu, ketika masa-masa pemilu kemarin, itu kita menyediakan rumah aman bagi PPH yang bergerak di isu sensitif seperti keagamaan, kemudian isu minoritas seksual seperti LGBT begitu, dan kemudian isu-isu pers itu ada tersendiri. Jadi memang kita lebih banyak upayanya itu ke jaringan begitu ya, dan komunikasi ke sosial media, karena sosial media ini merupakan tempat kita paling banyak bisa berkomunikasi dengan masyarakat luar ya. Jadi di situ pihak sipil atau pihak masyarakat sipil itu dapat turut melindungi begitu. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Ines. Masih adakah yang mau merespon dari semua presentasi ini? Dan jika iya, saya tunggu. Tapi gantian aku, Farid. Aku boleh dong ya respon, Farid? Boleh sekali, Mbak Budi, silahkan. Jadi saya ini punya pengalaman tersendiri ya sebagai seorang Muslim gitu.
yang tadi terkait dengan gerakan-gerakan yang ada di ranah Islam gitu. Jadi begini, kita punya tokoh-tokoh yang memang sudah terbuka gitu ya, bisa Mbak Musda, bisa Mbak Ruhaini Duhayatin, sebenarnya banyak lah ya. Tetapi di saat saya sendiri mau melakukan sesuatu gitu, dan kebetulan saya memang sudah terstigma karena saya tidak berkerudung, itu lalu kemudian yang lebih menyakitkan tuh begini, udahlah kamu itu kalau mau cari pahala yang ringan-ringan aja dah, yang udah usah menyerempet-nyerempet seperti itu gitu. Itu kan lebih tenang buat kamu. Jadi kalau sudah dihadapkan dengan apakah ini dosa apa enggak dosa gitu, terus kemudian carilah sesuatu yang memang lebih sederhana yang tidak kemudian harus melawan arus atau apa yang kemudian seperti itu. Kemudian pengalamanku sendiri dengan beberapa teman yang aktif dan kemudian berkonsultasi dengan saya, itu yang terjadi. Jadi kayak dihadapkan dengan situasi yang ngapain juga sih kamu itu melakukan hal yang seperti ini gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau kemudian kita bersenter kepada tokoh-tokoh yang memang sudah terbuka dan sangat progresif dalam hal ini, jawabannya sederhana, ya udah nggak usah ikut aliran mereka gitu. Itu kan alirannya nggak benar. Pilih yang benar-benar, kenapa sih gitu? Masih banyak tokoh yang memang ada di dalam koridor agama Islam yang benar gitu loh. Jadi kamu nggak usah ikutan. Jadi kan kamu nggak usah, ya namanya juga gitu lah. Jadi kadang-kadang kita dihadapkan dengan situasi seperti itu yang kalau kita memang tidak kuat, kemudian rujukannya kepada siapa, ya kita akan larut gitu. Dan jadi tanggung menurutku dari beberapa pengalaman yang teman yang berkonsultasi atau berdiskusi dengan saya, itu yang terjadi gitu ya. Jadi artinya disudutkan dengan situasi yang kita sendiri belum matang dalam berdebat tafsir misalnya, kemudian dihadapkan seperti itu. Itu sih sharingku. Ya moga-moga apa yang kita diskusikan beberapa saat ini tadi bisa bermanfaat buat kita. Tapi masih dimungkinkan untuk ada respon. Silakan. Mbak Wiji masih angkat tangan. Oh, silakan Mbak Wiji. Dewi Wiji silakan. Ya, terima kasih Mbak BW. Ini saya membacakan saja yang tadi saya tulis di kolom percakapan supaya nanti ketika teman-teman tuli pun mengakses arsip rekaman ini, mereka juga mendapatkan paparan itu. Tadi saya menambahkan saja soal mengapa saya mengapresiasi kajian teman-teman yang mengulas soal tokoh agama kemudian berpendapat tentang fenomena feminisme ini, karena seperti mungkin sudah teman-teman ketahui juga, sampai dengan saat ini, terutama di Indonesia ya, karena Indonesia itu kalau di ranking soal religiusitas itu kan negara paling agamis tuh, meskipun di banyak lapis kehidupan yang lain, jadi ironis, kontradiktif dengan realita yang kita punya gitu. Tetapi faktanya sampai dengan hari ini, apapun yang menjadi omongan otoritas keagamaan itu menjadi acuan atau dijadikan rujukan oleh banyak pihak. Jadi kemudian situasi itu membuat tidak lebih banyak teman yang kemudian, kalau tadi Mbak Biwi sudah menyebutkan nama-nama kawan-kawan yang selama ini kemudian berani melakukan upaya untuk menafsir ulang, meninjau ulang, menawarkan jalan-jalan yang lebih baik, yang lebih bermartabat gitu. Lebih banyak lagi yang belum berani untuk melakukan challenge, melakukan upaya-upaya alternatif gitu. Dan yang tidak boleh dilupakan juga, stigma, tekanan, persekusi, diskriminasi. Kalau di Katolik ada istilah ekskomunikasi, pengucilan gitu, yang dilatar belakangi oleh motif agama itu jauh lebih bisa tajam, lebih dan efeknya juga lebih menyengsarakan untuk tidak hanya perempuan tapi juga banyak kelompok rentan yang lain. Jadi apresiasi untuk teman-teman yang sudah mempertaruhkan daya untuk kemudian melakukan upaya-upaya alternatif itu. Saya berharap semangat di 2024 KCF ini bisa lebih kuat lagi untuk mendorong lebih banyak teman berani melakukan, kalau pinjam istilah yang dipromosikan disebut-sebut oleh Bu Aminah waktu itu, melakukan istihad itu. Jangan ambil telat mentah-mentah, tapi selalu pertanyakan, selalu tinjau ulang untuk menemukan jalan yang lebih bermartabat gitu. Terima kasih Mbak Bewi. Iya, terima kasih Dek Wiji.
responnya memang kita perlu kemudian melakukan inventarisasi ya yang memang sudah dilakukan selama ini dan kemudian juga menata ulang bagaimana strategi yang pas gitu ya. Dan terlepas dari itu semua, saya masih ingat pengalaman saya, barangkali Dek Wiji ingat, di tahun 2008 itu kan saya disudahi oleh teman-teman yang ada di Jogja. Lumayan banyak, 8.000-an orang menyerang kantor saya, kantor lembaga ombudsman swasta di DIY. Tapi itu terlepas dari apakah saya ikutan dalam konteks pembela HAM apa tidak, tapi yang saya terasa banget karena saya perempuan. Saya perempuan yang sudah diingatkan berkali-kali tidak ngikut, ya sudah, yang paling tepat adalah diserang gitu, dalam arti seperti itu. Sehingga menarik setelah sekian tahun ya, kita catatan kita semua semoga di ranah peraturan perundangan, Rini tadi sudah sampaikan, mulai dari yang konteksnya internasional, kemudian yang konteksnya lebih ke bagaimana pemerintah harus bersikap, dan kemudian di level tafsir agama, pemahaman agama, dan kemudian di level pelaksanaan teman-teman LBH Apik Semarang juga sudah melakukan aktivitas-aktivitasnya. Masih ada waktu di chatroom, ada apa ya? Oh belum ya. Ini daftar hadir sama ucapan terima kasih aja ya kalau nggak salah ya. Mbak Budi, boleh nggak saya Silakan. dikit aja? Ayo Farid, yuk. Ya, sharing Mbak Budi tadi sebenarnya sangat menarik gitu ya, soal bahwa jilbab nggak berjilbab dalam konteks kita sebagai feminis muslim gitu ya. Tapi yang menarik sebenarnya kan dua-duanya sering jadi target juga gitu loh. Yang berjilbab jadi target, terutama jadi target ini orang berjilbab kok masih ngurusin feminisme misalkan kayak gitu. Yang nggak berjilbab juga seperti itu, udah nggak berjilbab ngurusin feminisme lagi. Jadi Patriah ini selalu punya cara untuk memojokkan dan menjadikan perempuan-perempuan yang terlibat dalam feminisme ini sebagai target gitu loh, target kontrol mereka seperti itu. Ini juga hal yang menarik yang membuat kita juga harus selalu paham bahwa feminisme berkembang, tapi patriarkinya juga berkembang kayak gitu loh. Selalu punya cara untuk membuat pattern baru menyerang feminisme itu gitu loh. Jadi kita dibikin serba salah gitu loh. Pakai jilbab salah, nggak pakai jilbab salah. Yang penting salahnya adalah ngurusin feminisme misalkan kayak gitu. Mungkin itu juga yang juga harus disadari, sehingga maksud saya adalah bahwa ada beberapa teman feminis muslim yang akhirnya dalam tanda kutip menggunakan jilbab sebagai alat negosiasi dia untuk menghadapi para patriah di lingkungan agamanya itu. Tapi sebenarnya problemnya adalah ya si patriah punya pikiran mengobjektifkan perempuan-perempuan yang terlibat dalam feminisme ini gitu loh. Makanya saya bilang mau pakai jilbab atau enggak, kita tetap akan jadi sasaran serangan itu gitu. Jadi mungkin pemahaman itu penting. Yang kedua juga menguatkan otonomi gitu ya, sehingga satu sisi kita juga kuat pada pilihan kita, dan yang paling penting akhirnya solid di dalam gitu loh, nggak saling menyerang. Saya jadi feminisme muslim yang lebih baik karena saya pakai jilbab misalkan kayak gitu. Beda sama Mbak Budi yang udah feminis nggak pakai jilbab lagi misalkan kayak gitu. Terus yang kedua yang menarik lagi adalah perkembangan laki-laki yang terlibat dalam isu-isu feminis, kayaknya gitu ya dalam waktu 5 tahun terakhir ini justru makin melemah gitu loh, terutama yang ideologis dan politis gitu loh, di luar mereka yang terlibat melalui sosial media dan isu-isu populer seperti itu. Dan saya pikir ini juga yang menguatkan perkembangan pattern patriarki baru di kalangan kelompok-kelompok agama itu gitu loh. Mereka nggak punya laki-laki yang bisa mengimbangi, misalkan kayak salah satunya yang bisa mengimbangi Kiai Yahya Stakuf misalkan kayak gitu. Kita nggak punya tokoh laki-laki yang sekaliber untuk menghadapi mereka, karena ya itu mungkin yang saya lihat gitu ya. Sebenarnya di sini ada IDOS nih dari Kapal Perempuan, harusnya bisa jadi mengimbangi laki-laki kayak Kiai Yahya Stakuf ini. Nah, sebenarnya kalau ada diskusinya gitu ya, kira-kira kenapa nih laki-laki yang terlibat dalam isu feminis ini sepertinya makin tidak politis dan makin tidak ideologis kayak gitu. Beberapa malah menggunakan feminisme hanya sampai ke kajian, dan kajian pun hanya untuk mengklaim, kalau saya secara kasarnya mengklaim level scholarship dia lah. Kalau saya
laki-laki pengkaji gender udah terkenal sebagai pengkaji gender, kalau udah terkenal saya bisa pindah misalkan kayak gitu ke kajian lain, saya meninggalkan kajian-kajian gender yang nggak fancy lagi misalkan kayak gitu. Itu yang saya lihat perkembangannya, mungkin itu bisa jadi bahan diskusi gitu loh, kenapa laki-laki yang terlibat dalam isu-isu feminisme sekarang ini nggak kelihatan politik dan ideologinya misalkan kayak gitu, sehingga nggak bisa mengimbangi patria-patria yang memunculkan pattern baru patriarki mereka misalnya gitu, termasuk di lingkungan agama. Mungkin itu sih. Betul, kalau dulu sih kalau mau ada fasilitas apa ada training ya mungkin Wiji masih ingat juga kalau mau ada training tentang gender dan kawan-kawannya ini dicari fasilitator yang laki-laki memang agak terbatas gitu, padahal sudah dianggap ini dianggap lebih strategis gitu karena yang ngomong laki-laki gitu, jadi tidak kemudian perempuan menyerang laki-laki kan kesannya seperti itu. Tetapi atau jangan-jangan ini jadi agenda konferensi ke depan ya khusus untuk ke sini supaya mendorong teman-teman ini tidak kemudian tiarap gitu dan muncul ke publik gitu. Oke, jika sudah tidak ada yang lain, kita bisa sudahi acara ini. Boleh ada tapi ada yang ini mau respon dari sama Gayatri. Oke, sorry di luar jangkauan mataku. Silakan. Iya, saya mau merespon soal ini ya, menghubungkan antara isu perempuan pembela HAM dan gerakan ataupun juga perubahan-perubahan yang ada di dalam keagamaan ya. Karena ini sebenarnya juga kalau dalam pandangan saya, salah satu yang juga sebagai penyerang dari para perempuan pembela HAM, ini adalah juga kelompok yang mengatakan dirinya mereka sebagai kelompok agama gitu. Ormas-ormas keagamaan yang fobia terhadap para feminis. Jadi sebenarnya kalau kita mau kampanye atau untuk membangun cara pandang yang sama, terlepas dari isu-isu keras yang ini ya, misalnya soal feminisme sendiri. Kata feminisme sendiri mungkin dianggap sebagai sesuatu yang kontroversial dan tidak sejalan, tapi setidaknya membangun cara pandang bahwa orang nggak boleh loh melakukan kekerasan terhadap orang lain karena dia membela sesuatu yang menurut dia benar gitu. Lebih baik kita berargumen, itu menurut saya menjadi sesuatu yang penting gitu, karena ruang agama ini kan ruang yang sangat, kalau bagi saya itu abu-abu ya, karena apa? Karena otoritas yang selalu dijadikan sebagai patokan gitu, sementara yang lainnya itu mereka yang bukan masuk dalam konteks otoritas itu seringkali dipinggirkan dan tidak dianggap ya, kata-katanya ataupun juga argumen-argumennya. Dan bagi saya nggak tahu kalau di Katolik itu garisnya garis komando kan. Kalau komandan mengatakan A, maka di bawahnya juga A gitu. Ada yang B itu tidak juga dianggap, tetapi sekali lagi ini sangat dialektika ya. Di beberapa tempat dia berubah, di tempat yang lain dia sangat garis komando gitu. Menurut saya ini yang mungkin harus dicek lebih jauh ya, dan dihubungkan antara perkembangan di dalam keagamaan itu dengan konteks perempuan pembela HAM yang bergelut di dalam isu agama. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Rini sharingnya. Gayatri masih mau respon? Masih. Kedengeran nggak suara saya? Dengar. Oke. Pertama saya mau nanggapi Farid. Mau mengingatkan kawan-kawan, dulu ada gerakan laki-laki baru, itu gerakan laki-laki feminis yang di-endorse oleh jurnal perempuan. Jadi ada laki-laki feminis seperti Rocky Gerung kah, Boni Lenci kah, apa Boni siapa ya, Boni Setiawan apa ya, lupa aku nama panjangnya. Ada 2 Boni soalnya, satu Boni Uban. Lantas juga ada Guntur Romli. Nah, masalahnya 2 orang ini yang saya sebut Rocky dan Guntur itu sedang sibuk dengan hal politik praktis yang ada di tanah air. Tetapi 2 orang ini bisa digeret. Rocky pembaca yang sangat banyak dan saya yakin dia bisa memberi masukan tentang feminisme laki-laki, dan dia banyak banget pengikutnya saat ini karena kata-kata dia yang ngata-ngatain Presiden Keblinger itu.
Dan Guntur Romli itu jangan salah, dia NU dan pendidikannya dari Kairo Al-Azhar Kairo. Jadi dia punya tafsir-tafsir Islam yang bisa digunakan, yang kalau kita pakai Mbak Musda ya kita memang bisa pakai Mbak Musda, tapi barangkali Guntur Romli dengan segala macam kemampuan tafsir-tafsir Islamnya itu bisa membantu sebetulnya gitu. Itu sebabnya dia tidak bahkan menyarankan kepada istrinya Nong Darul Mahmada itu untuk tidak usah pakai jilbab, malah seperti itu. Jadi Nong copot jilbab ketika menikah dengan Guntur. Ini salah satu hal yang barangkali untuk mengingatkan Mas Farid mungkin bisa digeret untuk tahun depan. Mudah-mudahan sudah agak mereda soal politik-politik praktis itu untuk diajak ke konferensi Kartini ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau menanggapi juga soal, ya karena saya dulu pernah terlibat di kegiatan yang namanya ITWOT. ITWOT itu adalah kelompok dari Katolik dan Kristen waktu itu, karena ada, saya bilang Kristen karena ada mendiang Mariana Katopo. Kita membicarakan tentang feminisme di gereja Katolik. Dari apa yang saya nggak tahu apa Mbak Nunu masih ada di sini atau nggak ya, apa tadi di sesi sebelumnya. Saya nggak tahu apa Mbak Nunu dulu ikutan ITWOT atau enggak, tetapi yang saya tahu Damelia Pakpahan sempat ikut ITWOT. ITWOT ini adalah kalau secara teologis itu teologi pembebasan ya, secara teologianya, dan itu dihadiri juga seringkali pertemuannya kalau di Jakarta itu di STF Jakarta, kalau di Jogja itu di, kalau nggak Sanata Dharma, di pokoknya Yesuit itulah. Nah, ITWOT ini membicarakan juga tentang feminisme, satu gerakan feminisme yang untuk mendorong perubahan dari gereja Katolik, karena ada tafsir-tafsir di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah feminis, misalnya tentang wanita Samaria kah, tentang Marta dan Maria, yang satu cuma mau di dapur, yang satu dengerin khotbahnya Yesus, terus saudaranya, saya lupa yang mana Marta atau Maria, protes, kok kamu cuma mau dengerin Yesus, bantu aku dong di dapur. Lalu Yesus mengatakan bahwa tidak semua perempuan itu harus berada di dapur, semacam itulah, ada di Alkitab. Aku lupa persisnya pada saat ini, tetapi dalam diskusinya ITWOT itu didiskusikan bagaimana sebetulnya hal itu sudah dicontohkan oleh Yesus Kristus sendiri sebagai panutannya. Nah, apa yang saya pelajari dari ITWOT ini adalah itu lebih kepada perubahan sikap mental. Karena waktu itu saya berdebat sama Romo Manyi Suseno bahwa tentang pengalaman saya kalau suster-suster itu memang disuruh ke urusan domestik, jadi domesticated dari suster-suster. Sementara waktu itu ada suster-suster dari Marinol, kongregasi Marinol yang ikut mengajar di Atma Jaya pada saat itu sekitar tahun 90-an, awal 90-an, akhir 80-an, itu dia juga setuju dengan saya bahwa kita bisa menggunakan apa yang ada di Alkitab tentang Yesus mengatakan kepada Marta dan Maria ini. Tetapi Romo Manis dan beberapa pastor Yesuit yang lainnya agak keberatan. Nah, saya ada berdebat panjang soal hal itu dengan beberapa saya dengan beberapa suster dari Marinol berdebat itu kepada Romo-Romo Yesuit yang ada di STF pada saat itu. Tapi intinya bahwa belum tentu apa yang ada di gereja Katolik itu merujuk kepada atasannya, macam dogma dari pimpinan militer gitu. Meskipun ketika Paus yang saat ini, Paus Fransiskan ya namanya, mengatakan who am I untuk soal LGBT, untuk soal seksual minoritas, ini agak menimbulkan goncangan. Jangan kita lupa bahwa Paus Fransiskus juga adalah orang yang berpaham teologi pembebasan. Saya nggak tahu bahwa apakah gereja Katolik bisa didorong-dorong, karena setahu saya juga di gerakan gereja Katolik ada pro-choice. Karena saya ikut
gerakan pro-choice ini yang bersama dengan Engender, Arrow, dan lain sebagainya di Asia. Nah, termasuk Iran, orang-orang dari organisasi pro-choice dari Iran juga ikutan. Saya cuma mau mengatakan bahwa perubahan dari patriarki ini kepada kesetaraan yang berdasarkan ideologi feminisme bukan tidak mustahil. Itu akan terjadi termasuk di dalam dunia Islam. Tetapi bagaimana kita bisa mendorong-dorong feminisme ini. Karena dari saya punya 2 saudara perempuan, yang keduanya adalah anti feminis. Jadi saya kira bukan soal agamanya, bukan soal ini soal generasi juga, dan ini soal mentalitas bagaimana membongkar ideologi patriarki yang misoginis, membenci terhadap perempuan, dan seterusnya dan seterusnya. Saya cuma mau ngasih komentar itu aja. Terima kasih untuk para presenter yang sudah dapat, dan salam untuk Mbak Budi. Salam untuk yang lain juga. Terima kasih Gayatri, dan rasanya tidaklah tepat ya kalau saya kemudian memberikan ruang diskusi lagi. Yang di sebelah sana sudah mulai ngantuk, sementara yang di sini juga sepertinya sudah mulai lapar gitu. Dan terima kasih sekali, dan sangatlah prematur jika saya kemudian mencoba menyimpulkan, kecuali harapannya ada perlindungan buat perempuan pembela HAM, dan ini sebagaimana ditegaskan oleh Rini tadi terus digaungkan agar termasuk juga memperkuat pengada layanan dan tempat-tempat yang tepat untuk satu perlindungan, dan semoga semangat ini terus berkobar sekalipun masih der-der-dor di dalam perjuangannya, karena memang belum mendapatkan kepastian bagaimana perempuan pembela HAM mendapatkan perlindungan. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas semua yang terjadi jika yang terjadi, dan terima kasih sekali lagi apresiasi kepada teman-teman terutama Farid yang sudah setia menemani kita semua. Selamat siang, itu dulu, sampai jumpa di lain kesempatan, selamat beristirahat, dan saya kembalikan kepada Farid sebagai host. Terima kasih. Terima kasih Mbak Budi, semua panelis, semua audiens yang terlibat di diskusi ini, mengapresiasi sebesar-besarnya. Sebelum ditutup, ada satu sesi lagi, yaitu foto-foto untuk dokumentasi. Jadi mohon 1 menit buat teman-teman yang tertarik dan berkenan untuk membuka kameranya ya. Walaupun wajahnya wajah lapar. Lapar dan ngantuk. Iya, wajah ngantuk juga nih. Oke, udah semua? Yang mau foto? Silakan, 1, 2, 3. Ada Mbak Iva, tuh ada Guy. Ada banyak sekali yang datang hari ini. Oke, saya mulai di layar pertama. 1, 2, 3. Oke, ini ada lagi yang masuk. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa nanti 18.30 kita punya 2 sesi panel. Kemudian dilanjutkan pukul 20 juga kita akan punya 2 sesi panel untuk hari ini. Jadi silakan cek lagi jadwalnya, dan sampai ketemu nanti di 18.30 waktu Indonesia Barat dengan panel yang lain ya. Sekali lagi terima kasih Mbak Budi, para panel. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih semuanya ya. Terima sharingnya. Tadi pengen diskusi cuma waktunya dikit ya. Ya nanti Mbak Iva. Mbak Budi. Next time ya. ya. Saya stop, dan